Tes. Jadi ini langsung aja saya mau demo si Famicam-nya. Saya share screen dulu ya. Oke. Oke, ini dari aplikasi si Famicam-nya. Mungkin langsung aja ke cara pakainya awal-awal. Jadi kalau di sini tuh ada yang tombol screen. Screen tuh sebetulnya nyalain kameranya langsung bisa. Cuman kalau bisa dilihat di sini, pasien ID, pasien name, dan segalanya ini kayaknya random sih. Kalau nggak random mungkin ini dari ID yang terakhir kali dimasukin gitu. Jadi kemarin saya ada coba-coba, terus biasanya mungkin ini dari sininya. Tapi ini si pasien MDDD ini termasuk random sih. Saya nggak pernah masukin ini kemarin. Oke, terus biasanya sih caranya langsung aja ke pencetnya si manual ini, terus kita masukin ID-nya. Jadi misal saya masukin 001, pasien name-nya tim 1. Terus date ini buat pilih data pemeriksaan, jadi bisa langsung jump ke today. Nah, terus yang birthday-nya ini sebetulnya kalau mau bilang UI-nya rada nggak enak sih, dia kayak cuman bisa pilih si bulannya, tapi tahunnya harus dipencet terus sampai ujung. Ya pokoknya kalau misalnya asal aja ya gitu. Terus gendernya nggak ngaruh, cuma bisa dipilih female. Akses number ini jadi random, ntar bakal muncul di atas. Oke. Nah, kalau udah habis pencet OK kan di sini bisa dilihat si patient ID, nama accession number-nya, sama study date-nya. Ada semua di sini. Nah, ini jadi langsung aja saya demonstrasiin kameranya. Kalau ini gerak-gerak di sini, terus di sini ada tombol buat nyalain kamera, sorry, flashlight biar lebih terang. Terus kita coba ambil aja gambarnya. Eh, Misalnya saya ambil snapshot, 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 snapshot. Oke. Nah, setelah saya close, hasilnya jadi seperti ini. Ini thumbnailnya, ini gambarnya. Terus sebetulnya di sini tuh ada beberapa pilihan. Jadi tapi saya mau fokus ke yang tadi dulu ke screen-nya. Jadi kalau saya pencet screen lagi, sebetulnya dia kayak ngambil yang baru. Jadi kalau saya pencet snapshot lagi, ntar dia hasilnya bakal hilang. Nah, tapi kalau saya pencet close, dia ambil yang sebelumnya gitu. Dia kalau saya pencet screen terus ambil lagi, dia nggak akan nambah, tapi dia ngambil yang baru. Kecuali di close, dia bakal pertahanin yang si 6 ini. Nah, terus selanjutnya kalau dari layout sih bisa dilihat dari sini ada view, ada thumbnail, ada layout. Jadi layoutnya bisa kita pilih misalnya mau berapa, 2x2 atau 4x4. Tadi sini bisa pilih preview sama next next page-nya. Jadi kalau ini previousnya ini 4 gambar, terus next-nya 2 gambar selanjutnya gitu. Kalau misalnya kita pengen si layoutnya langsung muncul semua juga bisa, misalnya 4x4, tadi jadi seperti ini. Juga bisa pilih dari klik kanan terus langsung dipilih ke layoutnya seperti itu. Em, Paling itu. Terus selanjutnya saya bakal jelasin dulu si ini menu-menu ini. Jadi ini tuh awalnya saya rada nggak ngerti ini buat apa. Cuman kayaknya ini lock sih. Jadi kalau posisinya seperti ini, mau saya zoom, saya pilih zoom dan sebagainya dia nggak akan rubah-rubah gitu. Tapi kalau misalnya saya pencet seperti ini, tadi bisa saya ganti-ganti. Misalnya saya zoom, dia jadi seperti itu. Nah, cara pakainya emang rada unik sih kalau di sini. Jadi ini harus dipencet dulu, terus kita highlight gambarnya, terus baru bisa dijalanin. Nah, ini tuh ada macam-macam pilihan yang 3 tombol ini tuh ternyata pas saya cari tahu, kalau yang ini berarti select all, terus kalau yang ini kayak di select all, terus kalau ini inverse selection gitu. Jadi kalau misalnya contohnya kita pilih ini 2 gitu. Kalau saya pencet inverse, ntar 5-5-nya yang kepilih. Jadi kalau misalnya saya pilih ini, ntar eh, 5 ini yang kepilih. Terus kalau pencet ini, berarti semuanya nggak kepilih. Terus kalau saya pencet ini, berarti semuanya kepilih. Nah, si image processing-nya juga jalannya sesuai dengan si gambar yang dipilih gitu. Jadi kalau misalnya saya pilih 5-5-nya, terus saya zoom, 5-5-nya bakal ke zoom gitu. Nah, satu-satu, kalau arrow itu tadi milih si gambarnya, pen itu sebetulnya dia bisa gerakin satu gambar, atau misalnya kita pilih beberapa gambar sekaligus itu bisa. Terus ada tombol reset. Saya kurang, kalau yang reset di sini sih kayaknya
nggak bisa ya. Kalau sebetulnya kayaknya bisa sih. Jadi pilih aja, ntar juga bisa lewat kanan ini, ntar dia bisa pilih macam-macam, bisa pilih zoom, rotate dan sebagainya yang ada di atas. Nah, Mac itu kayak misalnya kita pilih satu gambar terus kita highlight gitu. Jadi kalau ini kan emang karena layoutnya kayak gini, jadi nggak kurang kelihatan ya. Jadi kalau misalnya mau dipilih mungkin bisa satu kali satu. Terus misalnya langsung magnificent di sini gitu. Satu-satu next dan sebagainya. Terus zoom juga bisa langsung dari sini gitu. Nah, kita coba lagi ganti jadi 2x2. Nah, habis kayak gitu, ntar WL itu window leveling. Jadi saya kurang tahu. Ini tuh kayaknya maksudnya saya pilih satu warna area, terus saya arahin, terus dia ntar warnanya jadi ke em, apply ke semua itu. Cuma saya kurang yakin sih. Kalau misalnya itu ini bisa di reset. Jadi tinggal pilih gambar yang udah diedit. Ya kayak ini kan udah diedit, terus pilih tinggal di reset gitu. Invert ya kayak invert color doang. Jadi by the way bisa pencet control mouse buat uh, pilih gambar yang nggak sebelahan gitu misalnya. Misalnya pengen pilih ini sama ini, pencet invert itu bisa. Terus reset juga reset dari invertnya. Rotate itu yang ini anti clockwise, yang ini clockwise. Terus flip, flip itu yang atas bawah, reverse itu yang kiri kanan. Terus reset juga bisa. Ya paling itu aja sih yang dari si image processingnya. Ya kalau dari sini ke kanannya juga bisa langsung dari sini ya. Oke, terus selanjutnya itu saya mau bahas tentang menu-menu yang di sininya. Nah, kan tadi kita udah pasang yang manual ya. Jadi caranya itu yang tadi kita pencet manual dan sebagainya. Nah, ini kalau saya pencet manual lagi, itu saya masukin beda lagi, ntar si ininya nge-reset gitu. Gambarnya jadi dia belum kesimpan. Nah, cara simpannya itu yang saya kurang tahu. Yang saya bilang, ini save kan ada di sini. Jadi dia tuh sepertinya save itu dia bakal ngehubungin sama sebuah database. Ntar saya tunjukin database-nya. Dia kayak rada hidden gitu. Tapi saya nggak tahu passwordnya. Terus sebetulnya dari sini bisa pilih database, cuman saya nggak ngerti. Ini ada sih lokal MDB ini ada file di browsernya, sorry di Explorer-nya, tapi dia juga ada passwordnya jadi nggak bisa saya buka. Kalau saya pencet cancel, dia bakal keluar yang kayak gini, select data source dan sebagainya. Ini saya screenshot aja, terus ntar saya kirim mungkin lewat Slack. Nah, ini yang sempat saya tanya ke Ko Kim Sung juga tadi pagi, ODBC itu apa dan sebagainya gitu. Kalau saya pencet cancel lagi, terus pencet cancel lagi, ntar dia bakal error, tapi errornya kayak cuma gini doang gitu. Jadi sebetulnya cara lain itu kalau saya cari-cari, itu tuh ada dua file. Yang pertama si export. Nah, si export ini tuh, ini hasil percobaan saya sebelumnya, jadi saya coba hapus dulu ya. Oh, nggak bisa. Jadi pokoknya misalnya saya pilih, kalau saya cuma pilih satu gambar ini, itu saya ekspor, terus saya pencet tim, save. Tadi ada pilihan seperti ini. Nah, saya bisa lihat tunjukin di sini. Jadi ada di filenya di documents, terus di Famicam. Nah, ini kan gambar-gambarnya nih. Ini saya hapusin dulu lah biar nggak pusing. Jadi begitu saya save, misalnya yang tadi tim, saya save, ntar udah tuh finish. Ntar dia bakal muncul di sini, si Famicam-nya. Si gambar si tim itu. Nah, kalau misalnya saya mau save multiple file, ya tinggal select all, terus export. Misalnya saya pencet tim 2 gitu. Pencet save, current view, save, dan dia bakal munculnya seperti ini. Jadi dia bakal tim 2, terus ntar bakal di-append 001 belakangnya. 001, 002, 003, 004, 005, 006. Nah, sekarang mau saya tunjukin lagi, misalnya saya ekspor, terus saya pilih tim 3 gitu ya. Terus saya pilihnya bukan current view tapi original pixel. Terus quality factor-nya ini sebetulnya kayaknya compression dari JPG-nya sih. Jadi misalnya saya 100-in, saya pencet save, hasilnya itu bakal rada beda. Jadi saya kurang ngerti kenapa. Yang ini kan 201 itu sesuai dengan gambar yang saya ambil di kamera ya. Jadi misalnya kayak gitu, ntar hasilnya juga seperti itu. Nah, cuman kalau yang 301 itu dia kayak ketarik gitu. Jadi ini misalnya 002,
kayak gini gambarnya. Ntar 3002 itu dia bakal rada ketarik. Jadi saya kalau mau jujur kurang ngerti kenapa dia ada pilihan si export terus ntar dia ada yang original pixel gitu. Karena saya nggak tahu maksudnya itu apa. Nah ini kalau misalnya nih saya ambil screen, terus saya snapshot yang baru lagi gitu contohnya. Tapi saya cari yang beda sama yang tadi gitu. Misalnya saya pilih yang gambarnya putih doang gitu ya. 1, 2, 3, 4. Nah, kalau misalnya saya save export lagi, sorry, saya pilih semua, terus saya pilih export, terus misalnya saya pilih tim 2 lagi nih. Kan tadi tuh udah di append 001, tapi saya misalnya pilih tim 2 lagi, terus saya save, current view, oke, nah dia tuh nggak ada error atau apa, dia langsung nimpa aja. Jadi yang tadi udah kita save, ini sekarang jadi ke timpa sama yang baru gitu. Cuman ya jadi saya saranin tiap kali nyimpen file itu mending dengan nama yang berbeda gitu, meskipun kita ambil yang baru. Ya tergantung sih itu gimana cara ntar pakainya gimana. Cuman intinya sih kalau kita ambil lagi terus save dengan nama yang sama dia bakal ke replace yang sebelumnya. Oke, export udah. Previous next itu yang tadi page itu screen itu untuk ngambil yang baru. Nah ini ada send print. Saya skip dulu sebentar ya. Paling dari sini sih. Kalau thumb itu intinya munculin thumbnail atau enggak. Kalau min itu tinggal minimize atau enggak gitu contohnya. Jadi ini minimize, ntar dia ke minimize. Terus exit itu dia bakal exit programnya. Nah, kalau misalnya dilihat, kita balik lagi ke ngomongin yang send itu. Kalau kita ke file si Famicam-nya langsung di C. Jadi kan dia install di C, Famicam. Terus tadi di sini ada beberapa folder gitu ya. Nah, semua file yang kita udah ambil itu, selama kita belum matiin programnya, dia bakal ada di file temp, file di com-nya. Cuman si temp ini itu em, dia nggak nyimpen semua gambar dalam satu file dicom, tapi satu gambar satu dicom gitu. Jadi kalau contohnya saya ambil manual lagi ya, terus saya ganti patient ID-nya jadi 002. Terus patient name-nya jadi tim 2. Ini ya saya stay aja, terus saya ambil contohnya seperti ini, snapshot, 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 snapshot. Oke, close. Nah, ini kalau misalnya dilihat dari temnya, dia ada sekarang. Si 002 itu muncul kan 4 ini. Terus kalau misalnya saya buka di Dicom Viewer, dia juga bisa dibuka. Cuman kayak tadi dia nggak nyimpen semua file dalam satu file Dicom, tapi setiap kali dia gambar satu, dia simpen ke Dicom filenya sendiri gitu. Nah, ini tuh tujuan tem ini ternyata setelah saya cari tahu, dia bakal kehapus kalau misalnya dia ditutup programnya. Jadi salah satu caranya itu tinggal pencet send. Eh, Tadi dia bakal suruh pilih image file yang bakal di-send gitu. Misalnya saya pilih 4-4-nya, terus saya pencet send. Nah, finish copying file to send queue. Dan dia muncul seperti itu. Tadi file ini, dia di tab-nya tetap ada, tapi sekarang di send queue itu dia ada si file-file yang tadi kita kirim. Ini yang 005 sama 146 ini saya saya cobain kemarin malam. Jadi bisa lihat data modify-nya jam 12 malam kemarin. Kalau yang ini itu dia lebih ke file yang tadi yang baru yang dipraktekin ini dikirim ke SendQ itu. Jadi yang SendQ ini permanen tapi yang time ini bakal hilang. Ntar saya tunjukin apa saya kasih lihat dia bakal hilang sendiri. Nah, paling satu lagi. Jadi dia bakal punya screen ini kan dia punya recording juga. Jadi recording ini tuh ntar dia kayak bikin video aja sih. Cuman saya nggak tahu bisa berapa lama dan ada batasnya atau enggak. Cuman kalau setelah saya stop, nah si recordingnya itu ada di file yang di Famicam, terus di video ini ada recordingnya. Jadi ini pasien yang ID saya yang 002 ini, yang kemarin saya coba ini ada 134. Extension filenya .avi ini. Ya paling itu. Kalau print saya nggak bisa coba sih karena saya nggak kehubung ke printer, jadi saya nggak tahu dia jalan atau enggak. Apa lagi ya? Oh, soal database. Nah, yang database itu yang ada di sini yang namanya si worklist ini. Tapi kalau saya pencet dia kan nggak aktif nih. Jadi caranya itu dia pencet open di sini ada pilihan open.
terus tinggal DB open. Nah, di sini tuh DB open tuh kayaknya yang tadi ada hubungannya sama si save tadi. Jadi kalau misalnya kita punya akses ke Microsoft Access atau mungkin database lain kayak SQL gitu, mungkin dia bisa ada munculnya seri-serinya di sini, file-filenya di sini, terus kita bisa search, delete, view image, dan sebagainya. Nah, maksudnya kalau di sini tuh karena nggak ada apa-apa, jadi mau saya pencet apa-apa juga dia nggak jalan gitu kasarnya. Jadi kalau saya pencet WL itu namanya worklist, cuma dia bakal error terus tulisannya connect fail. Jadi saya juga kayak kurang ngerti kenapa. Mungkin emang benar harus di setup sama si database itu. Nah, abis connect file itu tadi bakal muncul ini di sini, cuman saya juga nggak tahu ini gunanya buat apa gitu. Kayaknya sih buat kayak munculin query gitu. Jadi ntar kalau saya cari pasien 002, ntar dia bakal ada datanya. Cuman ini karena saya nggak ke save dan nggak ke connect gitu, dia nggak ada datanya di sini. Nah, paling itu em, cara exitnya tinggal pencet exit. Nah, ini kita bisa lihat kan tabnya tadi tiba-tiba kehapus yang 002. Ini kadang kalau mau jujur saya nggak ngerti ya kenapa kadang ada, kadang enggak gitu. Ini kan 001-nya kesimpan padahal kadang itu habis tabnya ditutup dia bakal hilang. Jadi saya beneran nggak tahu si behavior folder time ini. Cuman kalau misalnya buat yakin mau dikirim ke DICOM file itu, ntar dia masukin aja ke send queue ini. Jadi tadi yang pas ada tombol menu send, tinggal ke sini aja. Nah ini ntar kalau dibuka juga dia ada sih data-datanya di sini at least yang tadi kita masukin nama pasien, ID, tanggal pemeriksaan, dan ini tanggal ulang tahun, ini tanggal pemeriksaannya kapan. Terus ini si akses number-nya yang tadi. Tapi si gambarnya cuma selalu satu dan si sekunya selalu 001 gitu. Karena dia nggak nyimpen, balik lagi dia nggak nyimpen satu file DICOM yang punya beberapa gambar sekaligus. Terus paling yang terakhir itu dia punya folder DICOM tapi dia nggak ada apa-apa, jadi saya nggak tahu. eh Resource nggak penting. Info ini yang tadi. Nah, info ini tuh dia bakal nyimpen data pasien terakhir. Jadi kalau misalnya kita buka Femicam lagi, terus kita misalnya masukin aja sekarang 003, tim 3 gitu ya. Saya pencet OK, saya ambil beberapa foto, snapshot, 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 close. Kalau misalnya kita bagi ke file yang tadi, sorry. Nah, si infonya ini dia bakal ketimpa, jadi 003 dan sekarang tim 3 lagi. Jadi dia kayak cuma nyimpen data pasien terakhir. Saya juga kurang ngerti. Harusnya sih ini yang bakal bisa dipakai ke database ya, cuman karena dia cuman kayak gini doang, jadi ya saya juga kurang tahu dipakainya buat apa. Ya paling itu aja. Yang terakhir yang saya mau jelasin paling dari si filenya itu sendiri. Jadi kan tadi si save-nya itu kita bisa pilih mau save di mana. Kalau saya tadi ini di Femicam di file ini file-file JPG. Kalau dari resolusi gambar dan sebagainya sih tinggal lihat properties terus ada sih di sini. Dia resolusinya 640 kali 80 pixel, DPI-nya 96 kali 96, terus tipe filenya JPG. Paling itu aja sih kalau dari saya. eh yang masih saya kurang ngerti tadi, coba ya saya balik lagi. Ya itu yang saya mau jelasin agendanya udah beres. Paling ini yang tadi yang si save itu sih. Si save ini ada nyambung juga sama si open. Jadi kalau saya pencet open itu dia nggak akan muncul apa-apa kalau dia nggak ada si database yang connect kayak gitu. Terus yang tadi nggak enaknya kalau tadi saya pencet exit itu, saya kira nutup database-nya taunya nutup semua aplikasinya langsung gitu. Jadi kalau misalnya mau udah ke file yang ke yang udah database ini, paling jangan pencet exit aja. Dia harus ke DB terus close DB, ntar dia bakal balik ke si default menunya itu. Ya, paling sekian sih presentasi dari saya. Ntar saya ini upload ke YouTube.